Sejak kecil, kita selalu diajarkan satu kalimat yang terdengar begitu mulia, bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Kalimat itu diulang di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, bahkan di dalam percakapan-percakapan sederhana yang tampaknya sepele. Kita diajarkan untuk menghormati yang lebih tua, menjaga ucapan, menundukkan ego, dan menjadi manusia yang baik sebelum menjadi manusia yang pintar. Seolah-olah ilmu hanyalah alat, sedangkan adab adalah jiwa yang menentukan kemana alat itu diarahkan. Namun semakin manusia tumbuh dewasa, dunia perlahan memperlihatkan wajah yang berbeda. Dunia ternyata tidak berjalan di atas kesopanan. Dunia bergerak karena kemampuan. Yang diterima bekerja bukan yang paling santun, tetapi yang paling kompeten. Yang bertahan hidup bukan selalu yang paling baik hati, melainkan mereka yang mampu memahami cara dunia bekerja. Dan pada titik itu, manusia mulai diam-diam mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap suci. Jika adab memang lebih utama, mengapa dunia modern justru dibangun oleh ilmu? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi di dalamnya tersembunyi kegelisahan yang sangat besar. Karena sejarah manusia dipenuhi oleh orang-orang berilmu yang menghancurkan dunia, namun juga dipenuhi oleh orang-orang yang merasa paling bermoral, tetapi melakukan kekejaman atas nama kebaikan. Ada manusia-manusia cerdas yang menciptakan bom untuk memusnahkan kota, tetapi ada pula manusia-manusia saleh yang membakar sesamanya demi mempertahankan keyakinan. Dan ironisnya, hampir tidak ada manusia yang merasa dirinya sedang menjadi jahat ketika melakukan semua itu. Mungkin masalahnya bukan sekedar tentang ilmu atau adab. Mungkin sejak awal kita salah memahami keduanya. Karena adab terdengar indah ketika diucapkan, tetapi dalam kenyataan, menjadi manusia yang benar-benar beradab jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Nilai berubah dari zaman ke zaman, moral bergeser mengikuti budaya. Sesuatu yang dianggap mulia hari ini bisa dianggap kejam di masa depan. Dan manusia, di tengah semua perubahan itu, terus mencoba mencari pijakan tentang bagaimana seharusnya ia hidup. Lalu pertanyaannya menjadi semakin rumit. Jika adab dapat berubah, lalu apa yang bisa dijadikan pegangan? Jika ilmu dapat membawa kehancuran, lalu mengapa manusia terus mengejarnya? Dan jika keduanya sama-sama mampu menyelamatkan sekaligus menghancurkan, mungkinkah selama ini kita keliru ketika memperdebatkan mana yang lebih penting? Barangkali, persoalannya bukan memilih antara menjadi manusia yang pintar atau manusia yang baik, tetapi memahami bagaimana keduanya seharusnya berjalan bersama. Karena dunia tidak pernah benar-benar hancur hanya oleh kebodohan. Kadang, dunia justru runtuh di tangan manusia-manusia paling cerdas yang kehilangan arah tentang untuk apa kecerdasan itu digunakan. Sejak ribuan tahun lalu, manusia menyadari satu hal sederhana. Orang bodoh mungkin hanya merusak dirinya sendiri, tetapi orang pintar yang kehilangan moral dapat merusak banyak kehidupan sekaligus. Karena itulah, masyarakat selalu takut pada kecerdasan yang tidak memiliki kendali. Mereka takut pada manusia yang mampu berpikir besar, tetapi tidak memiliki batas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka lahirlah kalimat-kalimat yang diwariskan turun-temurun. Hormati orang tua, jaga ucapanmu, jangan sombong ketika berilmu, jadilah manusia yang baik sebelum menjadi manusia yang pintar. Kalimat-kalimat itu bukan sekedar nasihat biasa. Ia adalah bentuk pertahanan sosial yang dibangun manusia agar dunia tidak berubah menjadi tempat yang dipenuhi kecerdasan tanpa hati. Dan memang, pada masa-masa tertentu dalam sejarah, adab menjadi fondasi yang menjaga masyarakat tetap utuh. Sebelum manusia memiliki hukum modern, teknologi, atau sistem negara yang kompleks, kehidupan bertahan karena ada rasa hormat, rasa malu, dan aturan moral yang dipegang bersama. Adab bukan hanya tentang sopan santun, ia adalah perekat sosial. Tanpa itu, manusia mungkin sudah saling menghancurkan sejak lama. Namun masalah mulai muncul ketika dunia berubah lebih cepat daripada nilai-nilai yang diwariskan. Dunia modern menciptakan realitas baru yang belum pernah dihadapi generasi-generasi sebelumnya. Hari ini, manusia hidup di zaman kompetisi. Nilai seseorang seringkali diukur dari kemampuan berpikir, produktivitas, dan pencapaian. Gelar lebih dihargai daripada kebijaksanaan. Keahlian lebih dicari daripada kesantunan. Dan perlahan, tanpa disadari, manusia mulai hidup dalam dua dunia yang bertabrakan. Di satu sisi, kita masih diajarkan bahwa adab adalah segalanya.
Tetapi di sisi lain, realitas memperlihatkan bahwa dunia tidak selalu memberi tempat bagi orang yang hanya mengandalkan kebaikan hati. Seorang anak yang sopan belum tentu berhasil mendapatkan pekerjaan. Seseorang yang rendah hati belum tentu didengar pendapatnya. Bahkan dalam banyak keadaan, manusia justru dipaksa menjadi agresif agar mampu bertahan. Di titik inilah kalimat adab lebih tinggi dari ilmu mulai terasa rumit. Karena semakin dipikirkan, semakin muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah masyarakat benar-benar menghargai adab atau hanya memujinya dalam kata-kata? Sebab ketika manusia harus memilih siapa yang akan memimpin perusahaan, membangun teknologi, mengoperasi pasien, atau menjalankan negara, yang dicari pertama kali hampir selalu adalah kemampuan, bukan kesantunan. Dan mungkin itulah ironi terbesar manusia modern. Kita memuji adab dengan mulut, tetapi membangun dunia dengan ilmu. Kita mengatakan moral lebih penting, tetapi sistem kehidupan justru memberi penghargaan terbesar kepada mereka yang paling cerdas, paling cepat, dan paling unggul. Hingga akhirnya manusia hidup di tengah kebingungan yang aneh. Semua orang sepakat bahwa menjadi baik itu penting, tetapi hampir seluruh dunia bergerak seolah kemampuan adalah segalanya. Lalu tanpa sadar, pertanyaan lama itu mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Apakah manusia benar-benar mengutamakan adab karena memahami nilainya? Atau jangan-jangan manusia hanya takut pada kekuatan ilmu yang tidak bisa mereka kendalikan? Dunia modern adalah dunia yang bergerak terlalu cepat untuk menunggu manusia menjadi bijaksana. Ia menuntut hasil, efisiensi, kecepatan, dan kemampuan untuk terus beradaptasi. Mesin-mesin bekerja tanpa peduli siapa yang paling sopan. Perusahaan merekrut berdasarkan keterampilan. Universitas memberi penghargaan pada prestasi akademik. Dan perlahan, manusia mulai memahami kenyataan yang pahit, bahwa di zaman ini, ilmu bukan lagi sekadar kelebihan, melainkan syarat untuk bertahan hidup. Tidak peduli seberapa baik hati seseorang, dunia tetap meminta kompetensi. Seorang dokter tidak bisa menyelamatkan pasien hanya dengan kesantunan. Seorang insinyur tidak bisa membangun jembatan hanya dengan moral yang baik. Seorang pemimpin tidak cukup hanya rendah hati jika ia tidak memahami bagaimana mengelola masyarakat. Pada akhirnya, kehidupan modern berdiri di atas pengetahuan yang terus berkembang. Teknologi, ekonomi, kesehatan, bahkan komunikasi manusia hari ini semuanya lahir dari ilmu. Dan semakin dunia berkembang, semakin besar pula jarak antara idealisme dan kenyataan. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menang. Namun ketika mereka memasuki dunia nyata, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Dunia tidak selalu memberi penghargaan pada ketulusan. Kadang yang berhasil justru mereka yang lebih strategis, lebih ambisius, bahkan lebih manipulatif. Dan dari sana, perlahan muncul rasa kecewa yang diam-diam mengubah cara manusia memandang moralitas. Karena kenyataannya, menjadi orang baik tidak selalu membuat hidup menjadi mudah. Ada orang yang jujur, tetapi kalah oleh kebohongan yang lebih meyakinkan. Ada orang yang bekerja keras, tetapi tersingkir oleh mereka yang lebih lihai memainkan sistem. Bahkan dalam beberapa keadaan, manusia dipaksa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya hanya untuk bertahan hidup. Dunia modern menciptakan tekanan yang belum pernah sebesar ini sebelumnya. Manusia bukan hanya bersaing dengan sesamanya, tetapi juga dengan waktu, teknologi, dan sistem yang terus berubah. Mereka dituntut belajar tanpa henti agar tidak tertinggal. Dan dalam perlombaan itu, adab seringkali berubah menjadi sesuatu yang terdengar indah, tetapi dianggap tidak cukup praktis. Itulah sebabnya banyak orang mulai memandang ilmu sebagai kekuatan tertinggi. Karena ilmu memberi manusia kemampuan untuk mengendalikan keadaan. Dengan ilmu, manusia bisa menciptakan obat, membangun kota, menembus luar angkasa, bahkan mengubah arah sejarah. Sementara adab, dalam pandangan dunia modern, seringkali terlihat abstrak, sulit diukur, sulit diuji, dan kadang dianggap hanya pelengkap dari kemampuan yang lebih nyata. Namun justru disinilah masalah besar mulai tumbuh. Karena ketika dunia terlalu memuja kemampuan, manusia perlahan mulai melupakan pertanyaan paling penting. Kemampuan itu digunakan untuk apa? Teknologi berkembang lebih cepat daripada kebijaksanaan manusia. Pengetahuan bertambah, tetapi kegelisahan juga meningkat. Manusia menjadi semakin pintar, tetapi tidak selalu semakin dewasa. Dan ironisnya, banyak bencana terbesar dalam sejarah modern lahir bukan dari kebodohan, melainkan dari kecerdasan yang bekerja tanpa arah moral yang jelas. Maka dunia mulai memasuki paradoks yang aneh. Di satu sisi, manusia tidak bisa hidup tanpa ilmu.
Tetapi di sisi lain, ilmu saja ternyata tidak cukup untuk membuat manusia menjadi lebih baik. Karena kecerdasan dapat membantu manusia menaklukkan alam, tetapi tidak selalu membantu mereka menaklukkan dirinya sendiri. Semakin lama manusia memikirkan tentang adab, semakin terlihat bahwa persoalannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Semua orang berbicara tentang pentingnya moral, kesopanan, dan kebaikan. Tetapi ketika ditanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan beradab, jawaban manusia mulai pecah ke segala arah. Karena adab bukan benda yang memiliki bentuk pasti. Ia berubah mengikuti tempat, budaya, zaman, bahkan kekuasaan. Sesuatu yang dianggap sopan di satu masyarakat bisa dianggap aneh di tempat lain. Cara berpakaian, cara berbicara, cara menghormati orang lain, semuanya terus berubah sepanjang sejarah manusia. Dan ironisnya, setiap generasi hampir selalu merasa bahwa cara mereka lah yang paling benar. Dahulu, banyak masyarakat menganggap mempertanyakan otoritas sebagai tindakan tidak beradab. Hari ini, justru kemampuan berpikir kritis dianggap tanda kedewasaan. Dahulu, perempuan yang berbicara terlalu bebas dianggap melanggar moral. Hari ini, kebebasan berbicara dipandang sebagai hak dasar manusia. Bahkan hal-hal yang dulu dipuji sebagai kebajikan, di zaman modern kadang mulai dipertanyakan kembali. Maka perlahan muncul kegelisahan yang lebih dalam. Jika standar adab terus berubah, lalu apakah benar-benar ada moral yang mutlak? Pertanyaan itu membuat manusia mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Banyak nilai yang selama ini dianggap suci ternyata dibentuk oleh kondisi sosial dan sejarah. Moral tidak selalu turun dari langit dalam bentuk yang tetap. Ia sering lahir dari kebutuhan manusia untuk menjaga keteraturan hidup bersama. Dan karena kebutuhan manusia terus berubah, standar moral pun ikut bergerak bersamanya. Di titik ini, menjadi manusia beradab ternyata jauh lebih sulit daripada sekedar mengikuti aturan. Karena dunia nyata dipenuhi benturan nilai yang tidak pernah benar-benar sederhana. Kadang manusia harus memilih antara kejujuran dan keselamatan, antara kesetiaan dan keadilan, antara kasih sayang dan kebenaran, dan tidak ada jawaban yang sepenuhnya bersih dari konsekuensi. Sejarah manusia penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya sedang melakukan hal yang benar, padahal tindakannya justru membawa penderitaan besar. Ada penguasa yang membunuh demi menjaga stabilitas negara. Ada tentara yang berperang demi tanah airnya. Ada pemuka agama yang menghukum orang lain demi mempertahankan keyakinan yang mereka anggap suci. Dan yang mengerikan, sebagian besar dari mereka tidak merasa dirinya jahat. Karena manusia hampir selalu memiliki alasan moral untuk setiap tindakannya. Inilah sisi paling rumit dari adab yang jarang dibicarakan. Bahwa moralitas bukan hanya tentang niat baik, tetapi juga tentang kemampuan memahami dampak dari tindakan kita. Seseorang bisa sangat sopan dalam kehidupan pribadi, tetapi mendukung sistem yang menindas banyak orang. Seseorang bisa terlihat religius dan penuh etika, tetapi diam terhadap ketidakadilan karena takut kehilangan kenyamanan. Maka perlahan, manusia mulai memahami bahwa adab bukan sekedar perilaku luar. Ia bukan hanya tentang cara berbicara lembut atau menghormati aturan sosial. Adab yang sejati menuntut sesuatu yang lebih berat, yaitu kesadaran. Kemampuan untuk mempertanyakan keyakinan sendiri, kemampuan untuk memahami konteks, dan keberanian untuk mengakui bahwa manusia bisa salah, bahkan ketika merasa paling benar. Tetapi justru disinilah masalah berikutnya muncul. Jika manusia harus terus mempertanyakan moralnya sendiri, lalu dari mana sebenarnya manusia bisa mendapatkan pegangan yang benar? Karena ketika semua nilai mulai terlihat relatif, dunia perlahan kehilangan fondasi yang dulu dianggap pasti. Salah satu kenyataan paling mengerikan dalam sejarah manusia adalah ini. Banyak kekejaman terbesar tidak dilakukan oleh orang yang merasa dirinya jahat. Justru sebaliknya, sebagian besar dilakukan oleh manusia-manusia yang percaya bahwa mereka sedang membela kebenaran. Atas nama Tuhan, manusia pernah membakar kota-kota. Atas nama moral, manusia pernah menyiksa sesamanya. Atas nama peradaban, bangsa-bangsa besar menjajah dunia. Dan yang paling tragis, semua itu hampir selalu dimulai dari keyakinan bahwa tujuan mereka suci. Sejarah dipenuhi oleh ironi seperti itu. Dalam peristiwa Reconquista misalnya, perang panjang yang awalnya dipandang sebagai usaha merebut kembali wilayah, berubah menjadi gelombang penindasan terhadap mereka yang dianggap berbeda keyakinan. Agama yang seharusnya menjadi sumber kasih sayang, perlahan dipakai sebagai identitas politik dan alat legitimasi kekuasaan. Orang-orang dipaksa memilih, tunduk, pergi, atau dihancurkan. Dan itu bukan satu-satunya contoh. Hampir setiap peradaban pernah memiliki masa ketika moral dipakai sebagai senjata. Penguasa menggunakan bahasa kebaikan untuk membenarkan kekerasan.
Institusi kepercayaan digunakan untuk mengontrol masyarakat. Bahkan terkadang, semakin suci sebuah keyakinan dianggap, semakin sulit orang mempertanyakannya. Di titik inilah manusia mulai kehilangan kepercayaan pada narasi moral tradisional, karena mereka melihat bahwa agama, ideologi, bahkan nilai luhur sekalipun dapat berubah menjadi alat fanatisme ketika manusia berhenti berpikir kritis. Moral yang seharusnya membimbing manusia menuju kebijaksanaan justru berubah menjadi tembok yang memisahkan kami dan mereka. Dan sejarah menunjukkan sesuatu yang sangat berbahaya, bahwa manusia lebih mudah melakukan kekejaman ketika ia percaya dirinya sedang melakukan kebaikan. Karena ketika seseorang merasa memegang kebenaran mutlak, ia tidak lagi merasa perlu mendengarkan orang lain. Keraguan dianggap kelemahan, pertanyaan dianggap ancaman, dan perlahan, rasa kemanusiaan mulai kalah oleh keyakinan yang terlalu absolut. Mungkin itulah sebabnya dunia modern perlahan bergerak menjauh dari dogma-dogma lama. Manusia mulai mencari cara baru untuk memahami moralitas, bukan hanya melalui tradisi, tetapi juga melalui rasio, pengalaman, dan ilmu pengetahuan. Mereka mulai menyadari bahwa niat baik saja tidak cukup, karena sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa manusia dapat menciptakan neraka sambil merasa dirinya sedang menuju surga. Namun sayangnya, ketika manusia mulai meninggalkan fanatisme lama, mereka justru memasuki bahaya yang berbeda. Karena ketika moral mulai dipisahkan dari keyakinan buta, ilmu pengetahuan perlahan naik menjadi kekuatan baru yang hampir tidak memiliki batas. Tidak ada kekuatan yang mengubah dunia secepat ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, manusia menaklukkan penyakit, membangun peradaban modern, menciptakan mesin, listrik, internet, hingga mampu mengirim benda keluar dari planet ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia tidak lagi sepenuhnya tunduk pada alam. Mereka mulai mengendalikan dunia dengan pikirannya sendiri. Tetapi di balik semua keajaiban itu, tersembunyi pertanyaan yang sangat mengganggu. Jika ilmu mampu memberi manusia kekuatan sebesar itu, siapa yang memastikan kekuatan itu digunakan dengan benar? Karena ilmu pada dasarnya tidak memiliki moral, ia hanya membuka kemungkinan. Pisau yang sama bisa digunakan untuk memasak atau membunuh. Teknologi yang sama bisa menyelamatkan jutaan nyawa atau menghancurkan seluruh kota. Dan sejarah modern perlahan memperlihatkan sisi gelap dari kecerdasan manusia yang tidak dibimbing kebijaksanaan. Salah satu simbol paling tragis dari hal itu adalah J. Robert Oppenheimer. Ia adalah salah satu ilmuwan paling brilian di abad ke-20, pemimpin proyek yang melahirkan bom atom. Dengan kemampuan berpikir manusia, sesuatu yang sebelumnya mustahil akhirnya menjadi nyata. Satu ledakan mampu memusnahkan kota dalam hitungan detik. Ketika bom itu dijatuhkan di pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, dunia berubah selamanya. Untuk pertama kalinya, manusia memiliki kemampuan untuk memusnahkan dirinya sendiri secara massal. Dan ironisnya, semua itu lahir bukan dari kebodohan, tetapi dari puncak kecerdasan ilmiah. Konon setelah melihat hasil ciptaannya, Oppenheimer teringat sebuah kalimat dari Bhagavad Gita, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Kalimat itu terdengar seperti pengakuan tragis bahwa manusia ternyata mampu melampaui kebijaksanaan moralnya sendiri. Mereka berhasil menciptakan kekuatan yang bahkan mungkin belum siap mereka tanggung. Namun yang lebih menyeramkan adalah bom atom tidak lahir karena para ilmuwan ingin menghancurkan dunia semata. Banyak dari mereka percaya bahwa mereka sedang menyelamatkan negaranya, mengakhiri perang, atau mencegah kehancuran yang lebih besar. Lagi-lagi, manusia melakukan sesuatu yang mengerikan sambil merasa memiliki alasan yang benar. Dan sejak saat itu, dunia memasuki zaman baru. Perlombaan senjata dimulai, teknologi berkembang lebih cepat daripada kedewasaan manusia. Kecerdasan buatan, manipulasi genetika, pengawasan digital, semuanya membuka kemungkinan yang luar biasa sekaligus menakutkan. Manusia menjadi spesies paling kuat di bumi, tetapi belum tentu spesies paling bijaksana. Di titik ini, perdebatan tentang adab dan ilmu mulai terlihat semakin rumit, karena dunia modern membuktikan bahwa ilmu tanpa moral memang berbahaya. Tetapi sejarah sebelumnya juga menunjukkan bahwa moral tanpa pemahaman rasional dapat berubah menjadi fanatisme yang sama mematikannya. Dan mungkin untuk pertama kalinya, manusia mulai menyadari bahwa masalahnya bukan terletak pada ilmu ataupun adab secara terpisah. Masalah sebenarnya muncul ketika salah satu berjalan tanpa yang lain. Pada tahun 1914, seorang pemuda bernama Gavrilo Princip menembakkan peluru yang mengubah arah sejarah dunia. Ia membunuh Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria. Peristiwa itu kemudian menjadi pemicu meledaknya Perang Dunia Pertama, perang yang menewaskan jutaan manusia dan menghancurkan satu generasi.
Namun yang membuat kisah itu begitu tragis bukan hanya akibatnya, melainkan alasan dibaliknya. Gavrilo tidak melihat dirinya sebagai penjahat. Ia percaya dirinya sedang memperjuangkan kebebasan bangsanya dari kekuasaan asing. Dalam pikirannya, tindakannya adalah bentuk pengorbanan dan keberanian moral. Ia tidak merasa sedang menciptakan bencana dunia. Ia merasa sedang melakukan hal yang benar. Dan mungkin disitulah letak sisi paling rumit dari manusia. Hampir tidak ada orang yang benar-benar melihat dirinya sebagai tokoh jahat dalam cerita hidupnya sendiri. Setiap manusia hidup dengan keyakinan bahwa tindakannya memiliki alasan. Bahkan ketika mereka menyakiti orang lain, mereka sering merasa sedang membela sesuatu yang lebih besar. Agama, negara, keluarga, ideologi, atau masa depan. Karena itu, garis antara pahlawan dan penjahat seringkali jauh lebih kabur daripada yang dibayangkan. Sejarah dipenuhi oleh manusia-manusia seperti ini. Tentara yang percaya dirinya melindungi tanah air, revolusioner yang merasa sedang membebaskan rakyat, pemimpin yang yakin bahwa kekerasan perlu dilakukan demi stabilitas. Dan yang mengerikan, semua pihak biasanya sama-sama merasa berada di sisi yang benar. Maka persoalannya bukan lagi sekedar apakah seseorang memiliki moral atau tidak. Persoalan sebenarnya adalah bagaimana manusia menentukan bahwa moralnya benar. Karena keyakinan tanpa pemahaman dapat berubah menjadi fanatisme, tetapi keraguan tanpa arah juga dapat membuat manusia kehilangan pegangan. Di titik ini, manusia mulai memasuki krisis yang sangat modern. Mereka tidak lagi sepenuhnya percaya pada otoritas lama, tetapi juga belum menemukan fondasi baru yang benar-benar kokoh. Dunia menjadi penuh suara yang saling bertabrakan. Semua orang berbicara tentang kebenaran, tetapi masing-masing memiliki versinya sendiri. Dan ketika manusia kehilangan kepastian tentang apa yang baik, mereka mulai mencari sesuatu yang lain untuk dijadikan kompas. Sebagian mulai kembali kepada agama, sebagian percaya pada nasionalisme, sebagian lagi menggantungkan harapan pada sains, filsafat, atau humanisme. Tetapi semakin banyak manusia berpikir, semakin mereka menyadari satu hal yang tidak nyaman. Ternyata dunia terlalu rumit untuk dijelaskan oleh jawaban-jawaban sederhana, karena kehidupan tidak selalu memberi pilihan antara benar dan salah. Kadang manusia justru harus memilih antara dua hal yang sama-sama terasa benar atau sama-sama menyakitkan. Dan mungkin kedewasaan moral yang sesungguhnya bukanlah merasa paling benar, melainkan menyadari betapa mudahnya manusia tersesat ketika terlalu yakin pada dirinya sendiri. Ketika manusia mulai meragukan moral lama, dunia perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi pencarian baru. Orang-orang mulai bertanya, jika tradisi bisa salah, jika institusi dapat disalahgunakan, lalu dari mana manusia seharusnya belajar menjadi baik? Pertanyaan itu mengguncang peradaban modern. Manusia mulai berpaling kepada filsafat, ilmu pengetahuan, dan rasionalitas. Mereka mencoba membangun moral bukan hanya dari perintah atau warisan budaya, tetapi dari pemahaman tentang manusia itu sendiri. Mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa penderitaan dianggap salah? Dan mengapa keadilan penting? Untuk pertama kalinya, manusia tidak hanya menerima nilai-nilai moral, tetapi mencoba membedahnya dengan akal. Disinilah lahir gagasan bahwa kebajikan bukan sekadar kepatuhan, melainkan kesadaran. Dalam banyak pemikiran filsafat, manusia dianggap beradab bukan karena ia takut dihukum, tetapi karena ia memahami dampak tindakannya terhadap kehidupan orang lain. Kebaikan tidak lagi dilihat hanya sebagai aturan yang diwariskan, melainkan sesuatu yang harus dipahami secara rasional. Dan perlahan muncul kesadaran baru, bahwa ilmu ternyata bukan musuh dari adab. Justru melalui ilmu, manusia dapat memahami mengapa suatu tindakan dianggap baik atau buruk. Dengan ilmu psikologi, manusia memahami trauma dan empati. Dengan ilmu sejarah, manusia belajar bagaimana fanatisme menghancurkan peradaban. Dengan ilmu sosial, manusia melihat bagaimana ketidakadilan lahir dari sistem yang timpang. Bahkan dengan sains, manusia mulai memahami betapa rapuh dan saling terhubungnya kehidupan di bumi ini. Mungkin kesalahan terbesar manusia selama ini adalah mencoba memisahkan adab dan ilmu, seolah keduanya berada di sisi yang berlawanan. Seolah manusia harus memilih antara menjadi pribadi yang baik atau menjadi pribadi yang cerdas. Padahal semakin jauh sejarah berjalan, semakin terlihat bahwa keduanya tidak pernah benar-benar bisa dipisahkan. Karena adab tanpa ilmu dapat berubah menjadi kebaikan yang buta. Manusia bisa memiliki niat yang tulus, tetapi tanpa pemahaman, niat itu dapat membawa bencana. Fanatisme sering lahir dari orang-orang yang terlalu yakin bahwa dirinya benar, tetapi tidak pernah mau memahami sudut pandang lain.
Mereka memegang moral dengan kuat, namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melihat konteks yang lebih luas. Dan ketika moral kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, ia perlahan berubah menjadi dogma. Tetapi ilmu tanpa adab juga membawa bahaya yang sama mengerikannya. Kecerdasan memberi manusia kekuatan yang luar biasa, namun kekuatan tanpa arah moral hanya akan memperbesar kemampuan manusia untuk saling melukai. Dunia modern sudah membuktikannya berkali-kali. Teknologi dapat menyambungkan manusia di seluruh dunia, tetapi juga menyebarkan kebencian lebih cepat dari sebelumnya. Pengetahuan dapat menyembuhkan penyakit, tetapi juga menciptakan senjata pemusnah massal. Semakin pintar manusia, semakin besar pula dampak dari setiap keputusan yang mereka buat. Dan mungkin disinilah inti dari semua perdebatan itu. Adab sejati sebenarnya tidak lahir dari ketidaktahuan, melainkan dari pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Manusia menjadi bijaksana bukan karena ia menolak ilmu, tetapi karena ia menggunakan ilmu untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Ia belajar sejarah agar tidak mengulangi kebrutalan yang sama. Ia belajar psikologi agar memahami luka manusia lain. Ia belajar filsafat agar tidak mudah terjebak dalam keyakinan yang sempit. Dan ia belajar sains agar menyadari betapa kecil sekaligus berharganya kehidupan di alam semesta ini. Dengan kata lain, ilmu bukan lawan dari adab. Ilmu adalah jalan yang membantu manusia mencapai adab yang lebih matang. Karena manusia yang benar-benar beradab bukanlah mereka yang sekedar terlihat sopan di permukaan. Bukan pula mereka yang paling keras berbicara tentang moral. Tetapi mereka yang memahami bahwa setiap tindakan memiliki dampak, bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, dan bahwa kebenaran seringkali jauh lebih rumit daripada yang ingin dipercayai manusia. Maka mungkin perdebatan tentang mana yang lebih penting antara adab dan ilmu sebenarnya tidak pernah membawa manusia kemana-mana. Sebab dunia tidak membutuhkan manusia yang hanya pintar berbicara tentang moral tanpa memahami realitas. Dan dunia juga tidak membutuhkan manusia jenius yang kehilangan rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan dunia adalah manusia yang mampu berpikir tanpa kehilangan hati nurani. Manusia yang menggunakan ilmunya untuk memperluas empati, bukan kesombongan. Manusia yang memahami bahwa semakin banyak ia belajar, semakin ia sadar betapa mudahnya manusia tersesat ketika merasa dirinya paling benar. Pada akhirnya, hidup tidak pernah sesederhana memilih antara menjadi pintar atau menjadi baik. Dunia terlalu rumit untuk dibagi menjadi hitam dan putih, karena manusia sendiri adalah makhluk yang penuh kontradiksi. Kita mampu menciptakan musik yang indah sekaligus perang yang mengerikan. Kita bisa membangun rumah sakit di satu tempat, lalu menghancurkan kota di tempat lain. Di dalam diri manusia, selalu ada kemampuan untuk menyembuhkan sekaligus melukai. Mungkin karena itu, menjadi manusia yang benar-benar beradab adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Ia bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan menghafal aturan moral. Bukan pula sesuatu yang otomatis hadir bersama gelar dan kecerdasan. Menjadi manusia yang baik membutuhkan keberanian untuk terus mempertanyakan diri sendiri, untuk mengakui bahwa kita bisa salah, untuk tetap berpikir di tengah fanatisme, dan untuk tetap memiliki belas kasih di tengah dunia yang semakin keras. Karena semakin manusia memahami sejarah, semakin terlihat bahwa kehancuran terbesar sering lahir ketika manusia berhenti meragukan dirinya sendiri. Ketika mereka merasa paling suci, paling benar, paling tahu arah masa depan. Dan dari sanalah perang, penindasan, dan kebencian biasanya dimulai. Dan mungkin kebijaksanaan sejati justru lahir dari kesadaran bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya selesai memahami kehidupan. Bahwa ilmu akan terus berkembang, moral akan terus berubah, dan dunia akan terus bergerak melampaui apa yang dipahami generasi sebelumnya. Tetapi di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang mungkin tetap menjadi harapan manusia sejak dahulu, yaitu keinginan untuk hidup tanpa saling menghancurkan. Maka barangkali tujuan terbesar manusia bukan menjadi makhluk paling cerdas di bumi, juga bukan menjadi makhluk yang merasa paling suci, tetapi menjadi manusia yang terus belajar memahami akibat dari keberadaannya terhadap sesama. Karena pada akhirnya, adab bukanlah lawan dari ilmu. Ia adalah arah yang membuat ilmu tetap manusiawi.